Kita sering mengidentifikasikan pahlawan sebagai seseorang yang hebat, gagah berani, pantang menyerah, dan tak kenal rasa takut. Di dunia mimpi, kita mengenal Batman, Spider-Man, Iron Man, dan sebagainya. Di dunia nyata pun kita mengenal Alexander Agung, Genghis Khan, dan Julius Caesar. Di negara tercinta ini, kita mengenal Gajah Mada, Pangeran Antasari, Cut Nyak Dien, dan masih banyak lagi. Namun, apakah benar pahlawan hanyalah mereka yang melakukan hal besar untuk umat manusia? Atau sebenarnya pahlawan itu tidak ada? Atau jangan-jangan terdapat jiwa pahlawan di dalam diri kita, tapi kita tak pernah menyadarinya? Di zaman Yunani kuno, heros berarti jiwa orang yang telah meninggal yang mungkin dapat campur tangan dalam kehidupan orang lain. Kata heros inilah yang menginspirasi kata hero dalam bahasa Inggris, yang berarti pahlawan. Kemudian, istilah ini dipakai untuk menamai orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan penting. Dan orang-orang Yunani kuno berpikir bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan penting itu adalah karena darah ilahi mereka, seperti Achilles atau Herakles. Di tahun-tahun berikutnya, orang-orang penting yang besar seperti filsuf, cendekiawan, atau penguasa dianggap sebagai pahlawan, seperti Plato, Aristoteles, dan Socrates. Di Indonesia sendiri, kata pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta, phala, yang bermakna hasil atau buah karena perbuatannya berguna bagi kepentingan orang banyak. Jadi, secara umum, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Ia adalah pejuang yang gagah berani. Perbuatannya dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, atau umat manusia, bahkan jika perbuatan itu mengancam nyawanya sendiri. Oleh karena itu, ia ditampilkan sebagai panutan perilaku. Pahlawan adalah seorang yang kuat, berani, tangguh, peduli, empati, tidak egois, suka menolong, dapat menguasai diri, dan menginspirasi. Seorang pahlawan melakukan semuanya itu dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, walau itu mengandung resiko dan memerlukan pengorbanan. Jadi, pahlawan adalah seorang yang berdedikasi untuk membantu orang lain. Pahlawan memiliki empati dan kepedulian yang tinggi. Ada beberapa tipe pahlawan. Yang pertama proaktif, yaitu peduli hanya untuk menguntungkan diri sendiri, seperti kepedulian terhadap teman hanya demi mendapat imbalan atau pertolongan di kemudian hari. Yang kedua reaktif, yaitu dilakukan sebagai tanggapan atas kebutuhan individu. Yang ketiga altruistik, yaitu pahlawan yang tidak mengharapkan imbalan atau balasan. Secara bahasa, altruisme bisa didefinisikan sebagai perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Altruisme berbeda dengan loyalitas atau kewajiban. Altruisme memusatkan perhatian pada motivasi untuk membantu orang lain dan keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa memperhatikan ganjaran, hukum, dan lain-lain. Sementara kewajiban memusatkan perhatian pada tuntutan moral dan individu tertentu, seperti Tuhan, raja, atau organisasi khusus, seperti pemerintah. Jadi, seorang yang altruistik melakukan kebaikan bukan karena kewajiban, tapi karena kesadaran. Seorang pahlawan lahir dari karakter tulus dan ikhlas. Ia adalah manifestasi dari cinta yang sama tulusnya. Ketulusan cinta membuka jalan bagi keikhlasan berjuang dan berkorban. Cinta yang berpamrih akan melahirkan perjuangan atau pengorbanan yang menanti balasan. Para pahlawan adalah mereka yang telah terbebas dari ego, karena ia sedang melakukan atau memberikan apa yang dimiliki atau apa yang disenangi. Maka dalam tindak kepahlawanan, seseorang sedang membebaskan diri dari egonya. Saat ego belum terkikis sepenuhnya, tindakan tersebut biasanya dilakukan dengan pamrih-pamrih egois tertentu. Jadi, apakah kita semua adalah pahlawan? Ya, sebagian besar orang adalah pahlawan, hanya saja untuk bidang tertentu. Sebagian orang adalah pahlawan, hanya saja belum bertemu dengan momennya. Sebagian orang pula adalah pahlawan, hanya saja belum paham situasinya. Dalam sejarah, kemajuan manusia banyak didorong oleh orang-orang biasa yang terkadang melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita bisa melihat contoh-contoh ini yang bisa kita jadikan pedoman. Lagi pula, kehebatan seorang pahlawan bukan hanya dilihat dari kehebatannya melakukan hal-hal tak biasa, melainkan juga
saat kita melakukan hal-hal biasa dengan tulus dan penuh kasih sayang. Terima kasih.